Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Jangan lupa subscribe channelnya, terus persiapkan diri untuk masuk di UGM tahun 2024. Sukses selalu. Oke, kembali lagi di pembahasan soal ujian masuk UGM ya. Nah, kita lanjut di part yang kedua, nomor 6. Kita lihat soalnya di sini. Jika P lebih dari 0 dan limit X pangkat 3 plus PX kuadrat, ya kan, ditambah dengan QX per X kurang P, X menuju P sama dengan 12, maka nilai dari P kurang Q adalah 14, 10, 8, 5, 3. Nah, baik, kita akan coba jawab. Katanya P-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, jadi yang pertama langkahnya ya kan, di sini kita coba substitusi karena X menuju P kan. Berarti jadinya P pangkat 3 ditambah P kali P kuadrat tambah Q dikali P per P kurang P sama dengan 12. Jadinya P pangkat 3 tambah P pangkat 3 tambah PQ sama dengan ini per 0 sama dengan 12. Jadi P pangkat 3 jadinya kan jadi 2 tambah PQ sama dengan 0. Sehingga dari sini bisa kita ambil berarti P kali P kuadrat, 2P kuadrat ditambahkan dengan Q. Nah, jadi 2P kuadrat. Nah, di sini berarti P-nya bernilai 0 dan 2P kuadrat plus Q sama dengan 0. Berarti jadinya Q sama dengan min 2P kuadrat. Nah, kalau ini tidak mungkin kan? Nah, kemudian yang kedua langkahnya adalah kita turunkan di pembilang. Turunan dari X pangkat 3 itu kan berarti 3X kuadrat tambah 2PX ditambah dengan Q per 1 sama dengan 12. Nah, jadi X dari P berarti 3 kali P kuadrat tambah 2 kali P kali P tambah Q sama dengan 12. Jadi 3P kuadrat tambah 2P kuadrat kan jadi 5P kuadrat tambah Q sama dengan 12. Nah, jadi dari sini kita lihat berarti 5P kuadrat tambah Q-nya tadi kan ini. Jadi min 2P kuadrat sama dengan 12. 3P kuadrat sama dengan 12. P kuadrat sama dengan 12 bagi 3 berarti 4. Berarti P-nya adalah plus minus akar 4. Maka kita ambil adalah 2. Kenapa? Karena P-nya lebih besar 0. Karena P-nya 2, maka otomatis Q-nya bisa kita dapat. Tadi kan Q adalah Q itu adalah min 2P kuadrat. Berarti min 2 kali 2 kuadrat min 2 kali 4 hasilnya adalah min 8. Maka jawabannya di sini ini Q-nya ya. Nah, di sini pertanyaannya rupanya adalah P kurang Q. Nah, P kurang Q jadinya 2 dikurang min 8. 2 plus 8 hasilnya 10. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu dia untuk soal nomor 6. Kita lanjut soal nomor 7 ya. Oke, lanjut kita ke nomor 7 ya. Jika sinus X plus sinus 2X plus sinus 3X sama dengan 0, untuk X lebih besar Pi per 2 lebih kecil Pi, maka tan 2X min akar 3 minus 1 min sepertiga akar 3 sepertiga akar 3 akar 3. Nah, baik, kita coba jawab. Nah, di sini ada penjumlahan sinus X tambah sin 2X plus sinus 3X. Jadi di sini sama dengan 0 katanya. Nah, untuk sinus 2X karena sudah genap, biasanya kan sudah ingat kita ada rumusnya itu kan. Jadi yang ganjil ini 1 sama 3. Jadi kita coba dekatkan aja, sin X ditambahkan dengan sin 3X
tambah sin 2x, kira-kira gitu. Nah, kalau kita ingat konsepnya, yaitu sin A ditambahkan dengan sin B, maka ini menjadi 2 sin A tambah B per 2 cos A kurang B per 2. Nah, ini bisa kita selesaikan ya kan. Maka ini menjadi 2 sin 1 tambah 3 berarti 4x bagi 2 kali cos 3 kurang 1 di 2x per 2 ya kan, baru kemudian ditambah dengan sin 2x sama dengan 0. Nah, maka ini adik-adik lihat 2 sin 2x kali cos x tambah sinus 2x sama dengan 0. Maka bisa kita coba faktorkan, jadinya sin 2x buka kurung 2 cos x plus 1 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini berarti sinus ya kan, sinus 2x itu sama dengan 0 ya, sinus 2x sama dengan 0. Nah, berarti di situ yang bisa kan logikanya berarti sin 0 ya kan. Nah, sin 0 persamaan trigonometri sinus berarti di sini yang pertama ya kan 2x sama dengan 0 tambah k kali 360 derajat. Nah, bagi 2 berarti x sama dengan 0 tambah k kali 180. Jadi kalau k-nya 0 otomatis x-nya 0. Nah, tidak memenuhi kan. Kalau k-nya 1 juga x-nya juga 180 juga tidak memenuhi. Kenapa? Karena batasnya di sini. X-nya itu di antara 0 dan lebih kecil dari 180 derajat. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, kemudian yang berikutnya bisa juga yang kita lihat ini 2x ya kan. 2x sama dengan 180 kurang 0. Nah, berarti ini kalau kita bagi 2 berarti x sama dengan 90 tambah k kali 180. Kalau k-nya 0 berarti 90 kan. Berarti tidak memenuhi, apalagi k-nya 1 gitu. Kalau k-nya 1 udah x-nya udah 270 kan. Nah, itu dia yang pertama. Jadi sini di sin 2x gak ada yang memenuhi tuh. Kita lihat lagi di yang ini. 2 cos x tambah 1 sama dengan berarti 2 cos x sama dengan min 1. Berarti cos x-nya min setengah. Nah, kalau kita lihat di sini cos x yang min setengah berarti kan di kuadran keberapa sekarang? Kuadran kedua. Berarti kuadran kedua nilai cos yang min setengah berarti cosinus berapa itu? Cosinus 120 ya, min setengah ya. Jadi jawabannya adalah min setengah kan. Berarti alfanya itu dari situ kita tahu berarti x adalah 120 derajat gitu. Pertanyaannya kenapa? Tangen 2x. Jadi tangen 2 kali 120 derajat. Jadi tangen 240. Nah, ini tangen 180 tambah 60. Berarti jadi tangen 60. Kuadran ketiga kan positif. Berarti ini adalah akar 3. Maka di sini bisa kita ambil jawabannya adalah option E. Oke, itu dia untuk soal nomor 7, mudah-mudahan bisa. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 8 ya. Jika X lebih dari A kurang dari B adalah solusi pertidaksamaan 1 plus 2 pangkat X plus 2 pangkat 2X ya kan, plus 2 pangkat 3X plus titik-titik lebih besar 2 dengan X tidak sama dengan 1, maka A tambah B minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, berarti 1 plus 2 pangkat X plus 2 pangkat 2X plus 2 pangkat 3X plus titik-titik lebih dari 2. Nah, ini kalau kita perhatikan ini adalah merupakan deret geometri tak hingga. Nah, di mana R-nya adalah 2 pangkat X. Nah ya, 2 pangkat X. Dari mana itu 2 pangkat X bagi 1? Sedangkan A itu adalah 1. Sehingga kita ingat rumus S tak hingga adalah A per 1 kurang R.
Berarti tentunya lebih besar dari 2 ini. Nah, jadi 1/1 dikurang 2 pangkat X, ya kan? 1 dikurang 2 pangkat X itu lebih besar dari 2, atau 1/1 kurang 2 pangkat X dikurangi 2 lebih besar 0. Bisa ya? Nah, berarti 1/1 kurang 2 pangkat X dikurangi dengan 2 kali 1 kurang 2 pangkat X per 1 kurang 2 pangkat X lebih dari 0. Berarti sama aja dengan 1 dikurang 2 plus 2 kali 2 pangkat X per 1 kurang 2 pangkat X lebih dari 0. Nah, berarti ini 2, ya kan? 2 kali 2 pangkat X dikurang 1 per 1 kurang 2 pangkat X lebih dari 0. Atau boleh kita perhatikan jadinya 2 kali 2 pangkat X kurang 1 per 2 pangkat X kurang 1. Ini kali negatif ya, jadi lebih kecil 0. Seperti itu dia ya. Nah, berarti dari sini kita lihat kita buat dia jadinya seperti ini. Berarti kita cari dulu ya pembuat nolnya. 2 kali 2 pangkat X kurang 1 kan sama dengan 0. Jadi 2 kali 2 pangkat X sama dengan 1. 2 pangkat X sama dengan 1/2. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 1. Berarti X adalah min 1, ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya 2 pangkat X kurang 1 juga 0. 2 pangkat X sama dengan 1. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0. Berarti X adalah 0. Sehingga dari sini katanya apa? X-nya itu lebih besar. Karena dia lebih kecil maka tentunya jawabannya gini. Berarti kalau kita masukkan garis bilangan pun dia di sini 0, di sini minus 1, di sini 0. Gitu kan? Berarti di sini plus, di sini min, di sini plus. Nah, tandanya kan min. Berarti ini dia. Berarti jawabannya seperti ini apa? Berarti X lebih besar dari minus 1, lebih kecil dari 0. Berarti di sini X lebih besar A, lebih kecil B. Berarti A-nya min 1, B-nya 0. Berarti minus 1 ditambah 0 jawabannya minus 1. Jadi makanya jawabannya adalah option A. Oke, itu dia untuk nomor 8. Lanjut ke nomor 9. Oke, nomor 9 kita lihat. Diberikan lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusat adalah A, B dan memotong sumbu X di titik 3,0 dan 9,0 yang melalui titik 0,3 menyinggung lingkaran di titik 3,0, maka nilai dari A kuadrat kurang B kuadrat adalah 9, 18, 27, 36, 45. Nah, baik kita coba buat. Nah, di sini ada namanya sumbu koordinat ya. Kita lihat di sini misalnya ini. Nah, seperti ini ya. Berarti di sini katanya titik pusat A, B memotong sumbu X di titik berarti 3,0 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini 9,0 dan 3,0 kira-kira gitu di sini. Oke. Nah, kemudian katanya garis, jika garis yang melalui titik 0,3 berarti 1, 2, 3 di sini 0,3 dan menyinggung lingkaran di titik 3,0. Nah, di sini dia. Berarti garis itu yang ini ya kan? Berarti dia menyinggung lingkaran katanya. Berarti di sini disinggungnya. Nah, berarti dia lewat dari sini. Berarti kalau kita buat ini jadinya gini. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, misalnya seperti inilah. Ya kan? Nah, ini garisnya. Berarti di sinilah pusatnya, misal. Oke, berarti dari sini kita bisa perhatikan. Nah, pusat itu berarti tegak lurus ke sini ya. Dan sini kita perhatikan dulu, ini jari-jari nih.
Nah, di sini inilah titiknya A, B, iya kan? Jadi pertama ingat panjangnya ini jelas sama, ya kan, karena jari-jari. Jadi pertama kita cari dulu gradien dari garis ini, ya kan, gradien dari garis ini kemudian dengan garis ini karena tegak lurus nanti. Coba gradien garis lurus tadi berarti persamaannya kan jadinya apa? Dari yang pertama garis yang biru ini kita misalkanlah garis L. Gradien garis L berarti kan M nya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 lah. Nah berarti misalnya 3Y2 Y2 3,0 ya, 3 dikurang 0 per 0 dikurang 3 gitu, berarti jadinya 3 per min 3 berarti min 1. Nah ya berarti ini 3 dikurang 0 per 0 dikurang 3. Nah kemudian yang ini garis yang berikutnya ini kita misalkan ini garis M. Garis M itu kan jadinya apa? A, B dan 3,0. Jadi M nya MGM itu berarti jadi apa? 0 kurang B, 0 kurang B per 3 dikurang A. Atau misalnya B per 3 kurang A. Nah karena ini saling tegak lurus maka kita peroleh berarti apa? Min B kurang 3 kurang A dikalikan dengan minus 1 hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah minus 1. Kenapa minus 1? Karena syarat tegak lurus. Berarti jadinya apa? Min B per 3 kurang A itu sama dengan 0. Min 1, jadi mati berarti 1 ya. Sehingga diperoleh berarti apa? Dari sini berarti ini tadi B kurang 3, A ya, 3 kurang A. Berarti dari sini B jadinya B kurang 3 berarti B sama dengan min B sama dengan 3 kurang A. Itu dia. Nah kalau kita perhatikan ini bagaimana cari A gitu kan. A itu berarti bagi 2 dari sini. Karena tadi pas di tengah-tengahnya ya, berarti 9 bagi 9 tambah 3 bagi 2 berarti 6. Sini 6 ya kan. Berarti 6. Sehingga diperoleh min B sama dengan 3 kurang A. Min B sama dengan 3 kurang 6. Min B sama dengan min 3. Maka B adalah 3. Jadi pertanyaannya dari sini bisa kita lihat ya kan. 10 derajat. Maka ini menjadi B nya A nya sudah, B nya 3. Tadi A nya dari sini kita ganti ya kan, A nya sudah, tinggal A tadi berarti 6, masukkan aja kemari. A tadi 6, B nya 3 berarti jadinya 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat, 36 dikurang 9 dapatlah 27. Jadi jawabannya adalah 27. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bisa. Oke, sekarang kita buat di nomor 10 ya. Jika X kurang 2 kuadrat membagi X pangkat 4 dikurang AX pangkat 3 tambah BX kuadrat plus 4X kurang 4, maka A kali B 9, 12, 16, 20, 25. Nah baik, kita akan coba jawab. Nah di sini ada X pangkat 4 dikurang AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah 4X dikurang 4. Nah di sini dibagi dengan X kurang 2 kuadrat gitu kan. Nah di mana X kurang 2 kuadrat sama aja X kuadrat kurang 4X plus 4 gitu ya. Nah itu sama. Jadi ingat bahwasannya kalau dia polinom, suatu polinom dibagi dengan pembagi, maka itu adalah hasil dikali pembagi kemudian ditambah sisa gitu ya. Nah kita lihat, berarti kalau dia sisa berarti dari sini kita lebih cermat secara logika kan. Nah berarti ini bisa kita buat jadinya ini tadi X pangkat 4 kurang AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah 4X kurang 4. Nah itu bisa kita lihat. Jadi berarti di sini kita buat pembaginya tadi X kuadrat
kurang 4x ditambah 4 kan, dikali hasilnya. Nah hasilnya inilah kita nggak tahu, tambah 0. Kenapa 0? Karena dibilang membagi, berarti sisa 0, ingat ya. Jadi kalau membagi berarti sisanya 0. Nah kalau kita pikir di sini berarti kan x kuadrat kurang 4x tambah 4, maka supaya jadi x pangkat 4 berarti kan ini harus x kuadrat. Nah kemudian di sini sudah ada 4x pangkat 3, berarti ini minus 4. Supaya dia jadi minus 4, di sini 4, berarti ini harus kurang 1. Nah jadi kalau kita kalikan ini x pangkat 4 min x kuadrat min 4x pangkat 3 ya kan. Nah udah bisa kita buat itu, baru kemudian plus 4x baru 4x kuadrat dikurang 4. Nah itu bisa sama, jadinya x pangkat 4 tambah 3x kuadrat kurang 4x, sorry ya, berarti ini urutkan dari yang terkecil dulu, dari terbesar. 3 kurang tambah 3x kuadrat. Nah ini dia, berarti kurang 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 4x kurang 4 gitu ya. Nah jadi itulah sama dengan x pangkat 4 kurang ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah 4x kurang 4. Nah ini sama semua nih. Kalau kita perhatikan ya kan, berarti ini sama, ini juga sama, berarti ini sama. Nah ini juga sama kemarin. Sehingga min A itu sama dengan min 4, maka A nya 4. Kemudian B sama dengan 3, maka diperolehlah A4 B3. Pertanyaannya kan A kali B, itu 4 kali 3 jawabannya 12. Maka jawabannya adalah B. Oke, semangat, semoga lulus dan semoga semakin siap nantinya ya. Terima kasih.